Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Ibu sekalian dalam Guru Coach Indonesia Emas. Tak terasa kita sudah memasuki pertemuan keempat. Semoga Bapak Ibu tetap semangat mengikuti kegiatan kursus ini dari awal sampai akhir. Sebelum itu kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tidak jemu-jemu mengikuti kegiatan ini. Saya mengingatkan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugasnya? Bila selesai, silahkan ketik angka 1. Yang belum selesai, silahkan ketik angka 0. Wow, ternyata semuanya selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam kegiatan mengerjakan tugas-tugasnya yang tiada henti. Untuk itu, bagaimana kondisi saat ini Bapak Ibu? Silahkan ketik di kolom chat. Wow, ada yang semangat, ada yang happy, ada yang santai. Oh, ternyata ada juga ibu yang lelah. Ya, bisa dimaklumi Bapak Ibu. Karena ibu-ibu di rumah pasti banyak pekerjaan di rumah ya. Oke, sebelum memasuki materi, apakah Bapak Ibu masih mengingat materi kita sebelumnya? Silahkan raise Bapak Ibu. Oke, benar. Materi kita yang sebelumnya adalah mengidentifikasi kerangka kesadaran. Untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya untuk menggunakan slide PowerPoint. Oke, kita akan memasuki materi yaitu materi SCORE, mendeteksi gejala dan penyebabnya. Oke, Bapak Ibu, bisa melihat apakah itu SCORE? Sebelumnya, sebelum saya menjelaskan materi SCORE, kita akan memperlihatkan diagram berikut, yaitu diagram coaching. Coaching memiliki 3 elemen penting, yaitu tujuan, langkah, dan sumber daya. Model SCORE adalah model coaching yang paling sesuai dengan definisi coaching yang barusan saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, SCORE adalah sebuah akronim dari singkatan. S adalah symptoms, C adalah causes, O adalah outcomes, R adalah resist, dan E adalah effect. Bapak Ibu sekalian, lebih lengkapnya kita bisa melihat formasi dari kelima elemen dari SCORE diagram di samping. Dari formasi dari kelima elemen itu dapat memisahkan antara masing-masing elemen di dalam SCORE menggunakan time zone atau keterangan waktunya. Time zone atau keterangan waktunya masing-masing bisa melihat causes adalah yang terjadi di masa yang lalu atau past, sesuatu yang terjadi atau gejalanya atau symptoms. Dan kita bisa melihat bahwa symptoms adalah sesuatu yang terjadi di saat ini, kemudian outcome dan efek adalah sesuatu yang terjadi di akan datang, dan future akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan resist adalah sesuatu yang terjadi di time zone past, present, dan future. Bapak Ibu sekalian,
Kita barusan tentang symptoms atau kasus outcome, result, dan efek. Bapak Ibu bisa mengulang video ini untuk mempertajam pemahaman Bapak Ibu tentang model SCORE. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang symptoms. Apakah itu symptoms? Symptoms adalah gejala atau masalah yang dihadapi atau gejala masalah ini menjawab pertanyaan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan saat ini. Masalah adalah gejala antara harapan dan kenyataan, kesenjangan, atau gap harapan dan kenyataan. Pertanyaan untuk mengetahui masalah biasanya adalah apa kenyataan yang dihadapi saat ini dan apa harapannya. Dari situ kita bisa mengetahui kesenjangannya. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang disebut dengan masalah. Kemudian kita bisa mendeteksi symptoms. Symptoms dari outcome adalah suatu tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan pertanyaan apakah outcomes yang ingin Anda dapatkan, apakah tujuan yang ingin Anda capai dengan mengajukan pertanyaan ini dan klien menjawabnya dengan pertanyaan. Maka kita bisa melanjutkan pertanyaan dengan apakah artinya Anda sekarang dengan titik kebalikan dari outcomes. Misalnya, apa outcomes yang ingin Anda dapatkan? Saya ingin mendapatkan prestasi, di mana anak-anak didik saya seluruhnya mendapatkan nilai 100 dari kelas itu, dan menanyakan symptom dengan bertanya, apakah artinya sekarang ini nilai dari para siswa Anda kurang dari 100? Atau ketika bertanya, apa tujuan Anda ingin capai? Saya ingin semua siswa saya lulus. Dan kita bisa bertanya, apakah kondisi saat ini atau sebelumnya siswa tidak lulus? Adalah pertanyaan simptom yang berasal dari outcome. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya tentang materi kita kali ini? Atau silahkan ketik di kolom chat kalau Bapak Ibu belum mengerti dari materi kita. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kausis. Kausis atau penyebab. Kausis di sini adalah penyebab dari gejala masalah yang dihadapi saat ini. Pertanyaan yang dipakai adalah apa penyebab dari gejala terlihat dari saat ini? Apa penyebab dari masalah yang dihadapi saat ini? Mengapa penting? Mengapa penting dari mengetahui gejala dan mengetahui penyebab? Karena mengetahui gejala atau masalah dan penyebabnya akan mempermudah klien menemukan langkah dan sumber daya menuju tujuan. Bila penyebab diketahui, maka langkah dan sumber daya otomatis akan diketahui. Bapak Ibu, sampai saat ini ada yang mau bertanya dengan materi ini? Oke, silahkan bertanya Bapak Ibu. Oke, ada yang bertanya. Oh, silahkan Bapak Ibu. Oh, ada yang mau dijelaskan lagi tentang diagram past, present, dan future. Past itu di kausis, present berada di kondisi symptoms, dan future berada di outcome dan effect. Sedangkan resources adalah dalam kondisi ketiga-tiganya, yaitu past, present, dan future. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Semoga Bapak Ibu tetap semangat. Dan bila ada masalah dengan tugas-tugasnya, silahkan bertanya di chat grup. Bila ada pertanyaannya yang lebih lengkapnya, silahkan berbagi di grup dan bisa menanyakan langsung di teman-teman kita. Tak terasa, kita sudah memasuki penghujung waktu. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan tetap semangat, sehat, dan tetap
mengikuti materi kita dari awal sampai akhir. Untuk lebih jelasnya kita dulu berdoa sebelum ditutup. Oke, selesai. Sampai jumpa di video berikutnya dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.